Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sunatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat-hajatnya Allah segera kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang terlilit amanah hutang, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya dan Allah segera melunaskannya. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam persoalan kehidupan yang rumit, semoga Allah memberikan jalan keluar yang baik sehingga teman-teman semuanya bisa menyelesaikan persoalan demi persoalannya dengan cara yang baik pula. Amin ya robbal alamin. Ya teman-teman ya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dulu. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan umumnya bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang membutuhkan solusi atau masukan atau motivasi. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mempunyai testimoni tentang kedahsyatan sholawat atau keajaiban sholawat yang udah teman-teman rasakan, teman-teman bisa mengirimkan testimoninya di WA saya 082229937060. Oke ya teman-teman ya, di video kali ini saya akan sharingkan tentang pengalamannya dari Mbak Lastri. Oke ya, saya bacakan ya. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Lastri dari Banyuwangi. Mau berbagi cerita pengalaman keajaiban sholawat Mbak. Jadi beberapa bulan yang lalu saya butuh uang banget Mbak untuk membuka usaha karena suami kena PHK dan gak dapat pesangon. Mau cari pinjaman gak ada keberanian. Kebetulan banget pas saya buka YouTube muncul di beranda tiba-tiba ada videonya Mbak Ana. Saya simak sampai habis. Saat itu pula saya langsungkan buat baca sholawat munjiat gak putus-putus. Saya bangun sholat tahajud, kemudian setelah sholat tahajud saya baca sholawat adrikmik 1000 kali. Saya benar-benar minta sama Allah. Sholat duha saya dirikan kembali. Pokoknya setiap habis sholat, entah sholat wajib atau sunnah, sholawat munjiat dan istighfar 100 kali nggak saya skip. Untuk sholat tahajud aja yang saya tambahin dengan sholawat adrikmik 1000 kali. Saya baca Al-Quran, saya minta sangat sama Allah, penuh harapan akan keajaiban Allah segera hadir untuk saya dan keluarga saya. Dan saya yakin Allah segera menolong saya. Sebenarnya banyak Mbak yang ngasih tawaran pinjaman ke saya, bahkan saya didatangin oleh bank harian itu sejenis pinjol gitu. Tapi saya ingat pesan Mbak Ana yang di video YouTube itu, kalau saat kita butuh uang dan minta pertolongan sama Allah, kemudian datang tawaran pinjaman yang ada ribanya, itu bukan pertolongan Allah. Jadi selalu saya tolak, jangan sampai saya ada urusan dengan yang namanya pinjol. Saya hanya yakin dengan apa yang saya riadohkan itu Allah sesegera memberikan pertolongannya pada saya dan keluarga saya. Saya coba untuk bisa sepenuhnya pasrah pada Allah Mbak, dan Masya Allah, Alhamdulillah, tiba-tiba aja saya iseng pengen cek uang di ATM. Saya benar-benar terkejut, kaget Mbak, kok tiba-tiba ada uang 4 juta di ATM.
Saya tanya ke suami juga nggak tahu. Saya tungguin 3 hari, seminggu, sampai 2 minggu nggak ada yang hubungi saya. Barangkali aja ada yang salah masukin uangnya dalam rekening saya. Ternyata sampai 2 minggu nggak ada yang hubungi saya juga. Kata suami, mungkin itu memang rezeki dari Allah bun, sementara pakai aja dulu untuk modal usaha toko, kalaupun besok-besok ada yang menanyakan kita ganti. Akhirnya saya ambil itu uang 4 juta untuk modal buka toko. Alhamdulillah toko saya selalu ramai mbak, setiap harinya keuntungan bersih yang saya dapatkan 500.000. Insya Allah ya. Sampai sekarang saya masih nunggu, siapa tahu ada yang tiba-tiba datang menanyakan uang yang masuk di rekening saya. Tapi tetap masih sama, nggak ada orang yang menanyakannya. Masya Allah, saya jadi makin yakin dengan segala pertolongannya Allah itu datang. Saya jadi makin yakin dengan segala pertolongannya Allah itu datang di waktu yang tepat, saat kita benar-benar pasrah dan benar-benar luar biasa sholawatnya. Terima kasih atas waktunya ya Mbak Ana, dan mohon maaf kalau terlalu panjang testimoni saya. Semoga Allah selalu berikan kesehatan dan rezeki melimpah pada Mbak Ana dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya Mbak Lastri, dan semoga testimoninya Mbak Lastri ini bisa menjadikan amal jariah buat Mbak Lastri ya. Ya, Masya Allah luar biasa banget. Jadi itu tadi merupakan testimoni dari Mbak Lastri Banyuwangi. Nah teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru mengenal sholawat, yang baru memulai mengistiqomahkan sholawat, mungkin punya pemikiran bahwa nggak mungkin itu ada tiba-tiba aja ada yang tiba-tiba aja rekening terisi sendiri. Mungkin ada yang salah kirim, atau mungkin dari kesalahan dari banknya, atau mungkin ada yang mentransfernya ya. Teman-teman, jadi segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya kan. Jadi kata mustahil itu memang berlaku untuk diri kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, tetapi mustahil itu tidak berlaku bagi Allah ya kan. Nah jadi Allah aja bisa nih yang menciptakan alam semesta. Alam semesta ini Allah menciptakannya dengan begitu mudahnya, apalagi hanya memberikan uang 4 juta di dalam memasukkannya ke dalam rekeningnya hambanya ya kan. Itu sangat kecil sekali, sangat mudah sekali bagi Allah. Nah teman-teman, sebenarnya testimoni dari Mbak Lastri ini sudah lama ya teman-teman ya, sudah lama, cuman saya masih belum berani untuk membuatkan videonya. Sebenarnya saya sendiri percaya ya teman-teman ya, percaya ketika di sini apa sih yang nggak mungkin bagi Allah ya kan. Ketika di sini udah hubungannya dengan Allah, segala sesuatu itu pasti bisa aja terjadi ya kan. Masih belum berani membuat videonya gitu teman-teman ya. Tetapi saat ada testimoni kedua, testimoninya sama ya kan, testimoninya sama, tiba-tiba aja ATM-nya terisi. Kemudian di situ saya masih belum berani ya kan, cuman di situ semakin menambahkan keyakinan saya ya kan, bahwa memang memang ada gitu loh teman-teman ya, memang ada dan nyata gitu loh ya teman-teman ya. Tapi masih belum berani untuk membuatkan video. Nah kemudian baru kemarin ada lagi yang testimoni masuk, yang di situ beliau bilang tiba-tiba aja ATM-nya terisi gitu loh teman-teman ya. Nah itu Masya Allah baru saya berani untuk membuat videonya dari testimoninya Mbak Lastri yang pertama ini ya teman-teman ya. Nah jadi segala sesuatu itu, sekali lagi teman-teman ya, bagi Allah itu tidak ada kata-kata mustahil ya kan. Kata mustahil itu memang berlaku bagi kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah. Nah jadi saya tuh hanya berpikir seperti ini ya teman-teman ya, ketika testimoni dari Mbak Lastri ini masuk, orang ini mungkin cara riadohnya itu benar-benar bagus, cara mendekatkan diri kepada Allah itu Masya Allah luar biasa bagus, dan orang ini benar-benar taat kepada Allah ya kan. Orang ini taat kepada Allah, ketakwaannya yang luar biasa kepada Allah, sehingga ketika Allah itu kan ketika hambanya itu udah benar-benar bertakwa, taat kepada Allah, apa sih yang nggak dikasihkan ya kan teman-teman ya.
pertolongan itu pasti Allah hadirkan di waktu yang tepat. Ya, seperti Mbak Lasri ini tadi, menjalankan riyadhahnya, ya kan, menjalankan riyadhahnya dengan menggempur jalur langitnya yang luar biasa ya. Bangun di sholat malam, bangun sholat tahajud ya kan, kemudian menambahkan sholawat adriknik 1000 kali, kemudian di setiap sholatnya itu selalu mengistiqomahkan istighfar dan sholawat munjiat 100 kali. Dan disitu riyadhah yang lain dijalankan oleh Mbak Lasri, itu Masya Allah luar biasa banget. Nah, saat benar-benar Mbak Lasri ini benar-benar udah pasrah sepenuhnya kepada Allah, tawakal ilallah ya, benar-benar dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Bahkan di situ udah sering kali didatangin oleh orang-orang untuk menawarkan pinjaman, bahkan kayak sejenis pinjol ya kan. Tetapi Mbak Lasri ini dengan keimanannya yang luar biasa, yakin dengan pertolongannya Allah, dengan riyadhah yang dijalankannya itu, Allah segera menghadirkan pertolongannya untuk Mbak Lasri dan keluarganya. Kemudian yang terjadi di situ, selalu ditolak oleh Mbak Lasri, ya kan. Datang bank-bank harian itu datang untuk menawarkan pinjaman, tapi Mbak Lasri untuk memberanikan diri untuk menolaknya dengan cara yang baik, ya kan. Karena Karena Mbak Lasri ini benar-benar yakin dengan riyadhah yang dijalankan itu, Allah segera menghadirkan pertolongannya. Nah, kemudian qadarullah, Allah hadirkan itu pertolongannya, teman-teman ya. Allah hadirkan pertolongannya, tiba-tiba aja Mbak Lasri ada iseng pengen ngecek ya kan, pengen ngecek uangnya yang di ATM itu. Nah, ternyata di situ ada itu terisi dengan 4 juta rupiah ya teman-teman ya. Masya Allah luar biasa banget. Dan di situ ditungguin oleh Mbak Lasri 3 hari, kemudian seminggu, 2 minggu ditungguin, nggak ada orang yang menghubunginya. Akhirnya tanya ke suaminya juga nggak tahu. Di situ suaminya memutuskan, mungkin itu rezeki dari Allah buat bunda gitu ya teman-teman ya. Ambil aja, kalau toh suatu saat ada yang menghubungi dan minta uangnya itu, kalau memang itu memang uangnya ya kan, ya udah nanti kita ganti tuh teman-teman ya. Makanya di sini teman-teman ya, ketika Allah itu menghadirkan suatu ujian ya kan, suaminya kena PHK, nggak dapat pesangon. Nah, di situ di balik itu semuanya Allah menghadirkan kemudahan-kemudahan. Tiba-tiba aja dengan riyadhah yang dijalankan Mbak Lasri, Allah menghadirkan kemudahan, Allah menghadirkan pertolongannya dengan memberikan uang sebesar 4 juta ke dalam ATM-nya. Nah, dan kejadian seperti ini ternyata banyak ya teman-teman ya. Dari testimoni siapa itu ya kemarin tuh Mbak Dina dan Mbak lupa saya, itu kan beliau juga sama, testimoninya juga sama, tiba-tiba aja ATM-nya terisi. Nah, kemudian yang bikin heran ketika beliau udah ngambil ya kan, udah diambil uangnya ya, bahkan itu jumlah nominalnya itu berapa, itu sekitar 10 juta ya teman-teman ya, yang masuk ke dalam rekeningnya itu 10 juta. Setelah diambil itu dimutasinya itu nggak ada keterangannya tuh teman-teman ya, kayak sejenis kayak uang gaib gitu loh teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan yakinlah ketika kita itu udah benar-benar menjalankan riyadhah, menjalankan ketaatan kita kepada Allah, menjadi hamba Allah yang bertakwa, di situ nanti pasti banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah yang Allah hadirkan. Tapi di sini teman-teman ya, jangan berpikir bahwa dengan menggunakan riyadhah sholawat ya kan, kita udah baca sholawat dengan tujuan kita berpikiran bahwa setelah baca sholawat, ngencengin sholawat, menjalankan riyadhah yang lain ya kan, itu nanti Allah bisa menghadirkan tiba-tiba Allah mengisi nih ATM-ku. Nah, jangan berpikiran seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita itu berpikiran yang seperti itu, ketika Allah itu menghadirkan pertolongannya dalam bentuk yang lain, karena kita fokusnya kepada kita itu fokusnya pada nanti Allah akan Allah akan memberikan mengisi ATM-ku nih ya. Ketika kita fokusnya ke situ dan Allah menghadirkan pertolongan dalam bentuk yang lain, kita ngiranya pertolongan yang lain itu bukan pertolongan Allah gitu loh teman-teman ya. Kok
aku udah jalankan riyadhah sholawat ya kan, aku udah jalankan sholawat dan aku baca Al-Quran, aku udah mencoba nih mendekatkan diri pada Allah, aku udah minta pada Allah, kok pertolongan Allah belum datang-datang ya, kok apa yang aku inginkan belum Allah hadirkan. Nah teman-teman, nanti jadinya seperti itu. Jadi ketika kita itu udah menjalankan riyadhah apapun, udah baca sholawat, udah berusaha untuk memperbaiki segala ibadah kita, memperbaiki sholat-sholat kita, memperbaiki kita udah ngencengin sholawat, udah baca Al-Quran, udah kita banyakin ya kan. Nah teman-teman, di situ pasti banyak keajaiban-keajaiban Allah yang Allah hadirkan. Jadi jangan fokus pada satu titik ya teman-teman ya, tetapi karena pertolongan Allah itu benar-benar unik ya kan, kita nggak pernah tahu pertolongan Allah itu Allah hadirkan melalui siapa, dengan cara yang bagaimana, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita fokus dengan riyadhah yang kita jalankan. Kalau mau dengan sholawat ya kan, kencengin sholawatnya, perbaiki ibadah-ibadahnya, sholatnya diperbaiki, kencengin baca Al-Qur'annya juga diperbanyakin ya. Fokus dengan riyadhah yang kita jalankan, jangan fokus pada hasil ya teman-teman ya. Nah kemudian ketika kita itu sudah menjalankan riyadhah, kita udah mendekatkan diri pada Allah dan lain sebagainya ya kan, di situ tugas kita apa? Tawakal ilallah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, kemudian selalu berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah. Jangan di situ teman-teman, ketika kita udah menjalankan berbagai macam riyadhah, memperbanyakin sholawat, kemudian Allah masih belum menghadirkan pertolongannya, Allah masih belum menghadirkan apa yang kita mau ya kan. Jadi semakin lama Allah itu memberikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi impian kita, semakin lama tercapai ya kan, itu artinya apa? Semakin dekat impian kita itu Allah wujudkan. Nah teman-teman, jangan sampai terkadang orang itu kayak gini ya, udah menjalankan riyadhah, berbagai macam riyadhah, ngencengin sholawat dan lain sebagainya ya kan, di situ kok tiba-tiba belum Allah hadirkan. Terkadang orang itu putus asa ya kan, putus asa, kok belum Allah hadirkan sih, pertolongan Allah kok belum datang ya kan, padahal udah aku jalankan semua, aku udah berusaha untuk selalu menjalankan riyadhah, udah mencengin sholawat, udah baca Al-Quran, udah udah berusaha untuk memperbaiki dan menjaga sholat-sholatku, tapi belum Allah hadirkan. Akhirnya padahal di situ pertolongan Allah sebenarnya udah hadir, tetapi Allah menghadirkan pertolongan itu dalam bentuk yang lain. Terkadang kita itu nggak sadar ya kan, kita nggak sadar dengan pertolongan Allah dalam bentuk hal yang lain. Bisa jadi pertolongan itu Allah hadirkan dalam bentuk, misalkan ini ya, Allah selamatkan kita dari mara bahaya yang lain, tapi Allah masih belum memberikan apa yang menjadi hajat kita, belum Allah kabulkan, tapi Allah menyelamatkan dari mara bahaya. Nah sebenarnya ini kita itu udah hajat kita udah Allah kabulkan, tapi dialihkan ke dalam bentuk yang lain gitu teman-teman ya. Jadi jangan pernah putus asa, ya udahlah karena hajatnya belum Allah kabulkan, kemudian gondok ya kan, putus asa, kemudian nggak mau lagi menjalankan riyadhahnya, kemudian sholatnya jadi terbengkalai ya kan, karena gondok itu tadi, putus asa tadi ya teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu, naudzubillah min dzalik ya. Kita tetap berhusnudzon kepada Allah, kemudian tawakal ilallah. Pasti Allah di saat kita itu benar-benar udah mampu untuk pasrah sepenuhnya kepada Allah, pasti tuh nanti pertolongan Allah segera hadir gitu. Nah teman-teman, banyak ya teman-teman ya di situ itu yang bilang kayak gini, enak nih yang bilang tinggal pasrah aja setelah menjalankan riyadhah, pasrah aja, pasrah, berserah diri, emang enak gitu ya. Tapi bagi kita yang sedang dalam menghadapi ujian seperti ini tuh, terkadang kita itu merasa berat dengan menjalankan kepasrah, benar-benar pasrah gitu teman-teman ya. Nah teman-teman,
kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah itu memang sangat wajar sekali ya teman-teman ya, yang namanya keimanan itu, iman seseorang itu ya termasuk diri saya pribadi ya kan, terkadang iman itu naik, terkadang iman itu turun ya kan, naik turun iman seseorang itu memang wajar ya kan, sangat wajar sekali. Tetapi di situ teman-teman yang perlu diingat bahwa ketika kita itu ngerasa bahwa apa ya namanya, keimanan kita itu mulai turun ya kan, kita ngerasa bahwa keimanan kita ini mulai turun ya kan, kok imanku seperti ini ya kok. Orang yang imannya turun itu terkadang untuk mempercayai bahwa segala sesuatu itu yang mustahil ya kan, itu apa ya namanya, nggak mudah gitu teman-teman ya. Nah di saat kita itu apa ya, untuk mempercayai segala sesuatu yang mustahil bagi kita tapi tidak mustahil bagi Allah ya kan, itu ketika kita itu tidak mudah dalam mempercayai itu artinya apa? Keimanan kita sedang turun ya. Nah terus bagaimana untuk meningkatkan keimanan kita lagi, bagaimana kita itu menjaga keimanan kita agar bisa tetap ini apa ya namanya, nggak turun gitu ya teman-teman ya. Nah bisa kita atasi dengan apa? Mencas hati kita, mencas diri kita dengan apa? Dengan apa? Kita itu mengupgrade diri, mengupgrade ilmu ya kan, dengan mendengarkan ceramah-ceramah dari para ustadz-ustadz ya kan, dekatkan selalu kita dengan orang-orang yang para alim, para ulama ya kan. Lah kan rumahku jauh misal nih teman-teman ya kan, rumahku jauh dengan ustadz ini, jauh dengan ulama siapa gitu ya teman-teman ya. Nah kalau sekarang ini kan banyak ya teman-teman ya, di YouTube itu kan banyak, udah banyak banget ceramah-ceramah dari ustadz siapa. Nah itu cara kita untuk mencas diri kita, mencas kolbu kita, mencas hati kita itu ya seperti itu teman-teman ya. Kita mendekatkan diri dengan orang-orang yang solih, kita dengarkan, kita upgrade ilmu kepada beliau. Nah gitu teman-teman ya. Kemudian apa, jangan pernah tinggalkan yang namanya istighfar dan sholawat, itu jangan pernah ditinggalkan teman-teman ya. Karena apa, satu kali kita itu baca sholawat, Allah berikan 10 rahmat kepada kita. Artinya kalau 10 rahmat itu kan banyak teman-teman ya. Ada rahmat tentang apa? Rahmat tentang ilmu, tentang keimanan. Nah nanti Allah akan menambahkan keimanan kita lagi, kayak gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, jangan jauh-jauh dari Allah, tetap dekatkan diri selalu kepada Allah ya kan. Kita jalankan segala apa ya, segala perintah-perintah Allah, cara syariatnya kita jalankan semua ya. Jangan pernah tinggalkan sholawat, jangan pernah tinggalkan istighfarnya dikencengin, sholawatnya pun dikencengin ya. Seperti itu salah satu cara agar kita itu bisa apa ya namanya, menjaga keimanan kita agar tidak apa ya, turun. Nah ketika kita itu merasa keimanan kita turun, segera cas hati kita, segera cas kolbu kita, segera cas diri kita dengan mengupgrade ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah dari para ustadz-ustadz atau selalu dekatkan diri kepada orang-orang yang soleh gitu ya teman-teman ya. Dan jangan tinggalkan yang namanya sholawat dan istighfar ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan bagi teman-teman, jika video ini teman-teman merasa bermanfaat, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, silahkan di-share ke banyak orang ya teman-teman ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.